seperti ini. Jadi urusan lapar itu perlu waktu untuk tertangani. Kalau yang seperti ini tidak. Paham ya? Nah, itu kalau dilihat dari sisi embrio dan endosperm. Tapi cepat lambatnya biji berkecambah itu tidak hanya terkait itu. Banyak faktor yang mempengaruhi, itu hanya salah satu. Ya toh? Dan ini bukan satu-satunya faktor yang bisa berpengaruh tunggal, tidak. Coba bisa dilihat ya saudara ya. Nah seperti kelapa ini sudah makanannya harus diimpor, kulitnya seperti ini keras. Loh ini berkecambahnya kan lama. Nah, jadi faktor cepat tidaknya berkecambah sebuah embrio itu sangat tergantung pada struktur embrionya sendiri dengan cadangan makanan dan juga pada struktur bijinya. Sehingga nanti saudara saya tunjukkan ada biji itu yang bisa baru berkecambah kalau bijinya itu direndam dalam air dulu. Airnya itu panas 90 derajat. Jadi kan kita mikirnya banyu panas iki. Ternyata justru dengan diberi pemanasan, dia itu baru bisa berkecambah, ya. Nah, itu uniknya, ya. Baik, dari sini mari kita lihat selanjutnya itu embrionya itu seperti apa toh. Nah, ini juga ada. Nah, ini nanti yang saya tunjukkan ya. Jadi ini pematahan dormansi benih kelapa sawit. Nah, direndam pada suhu mulai 27 sampai 90 derajat. Nah, nanti baru kelihatan yang direndam pada suhu 90 derajat ini bijinya itu gampang berkecambah. Nah, karena apa? Karena pelindungnya keras seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan saja kuliah embrio kita. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kita nanti akan melihat embrio dikotil monokotil itu seperti apa. Saya ingin membangkitkan saudara itu penasaran, ya apa sih embrio itu? Kok ono sing gampang tukul, ada yang lama gitu loh ya. Ya. Ada. Oke. Jadi kita melihat embrio, perkembangan embrio, embrionya tanaman itu selalu berkembang di sini. Jadi tempatnya itu tidak di mana-mana tetapi di dalam kantung embrio. Ini kantung embrio. Kantung embrio itu atau embrio sac itu dibungkus oleh dua lapisan. Saudara bisa lihat ini dua lapisan. Ini integumen dalam, ini integumen luar. Integumen dalam, integumen luar. Ya. Kemudian di mana tempat titik perkembangan embrio, kita melihat kalau ini integumen dalam, ini integumen luar, dua integumen itu tidak pernah menutup rapat, jadi selalu ada celah. Celah ini yang disebut dengan mikrofil. Celah itu mikrofil, mikropil, bukan F tapi pakai P. Mikropil, bukan ya. Mikropil itu artinya celah yang kecil. Nah, mikropil itu merupakan celah kecil untuk masuknya tabung polen. Ini tabung serbuk sari, tabung polen. Tabung polen masuk ke sini, di dalam tabung polen itu sudah membawa dua sperma. Jadi masuknya itu ke sini. Ada masuk ke sini lewatnya. Ada tipe-tipe tempat masuknya yang seperti kemarin kita jelaskan ya. Nah, kemudian dua sperma itu akan menjumpai satu sperma ketemu dengan dua inti polar. Namun dua inti polar ini biasanya sudah bergabung dulu menjadi satu inti, sudah fusi. Sehingga ini kalau N ini N maka dia fusi menjadi 2N. Kalau dua N lalu dia divertilisasi oleh satu sperma maka menjadi 3N. Nah, kemudian ingat kantong embrio yang masak itu isinya di sini ada 3 sel antipodal. Di sini ada 2 sel sinergit dan sel telur. Ya. Maka nanti sperma itu akan ketemu sel telur atau ovum dan yang lain ketemu dengan inti polar. Nah, nanti hasil pertemuan sperma dengan sel telur ini menjadi sigut, sementara hasil pertemuan antara sperma dengan dua inti polar ini menjadi inti endosperm.
Nah, di mana perkembangannya? Berkembangnya di mana? Ya di dalam kantung embrio, di titik, di tempat dekat dengan mikropil di sini ya. Jadi embrio tidak berkembang di sini tapi berkembang di titik dekat mikropil. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan maka ini jadi gambar tadi bisa kita lihat ini sinergi 2 ya kan. Kemudian mengalami fertilisasi ini tabung polen tadi menyerahkan 2 intinya. Nah, satu ke sini ketemu sel telur. Yang merah ini kan 2 ya. Spermanya digambarkan dengan bulatan merah ini. Kemudian satu ketemu sel telur ini nah jadi sigut, satu ketemu 2 inti polar maka akan menjadi inti endosperm primer. Nah, kemudian apa yang terjadi pada sigut? Sigut itu satu sel yang kromosomnya berapa ya? Komposisi kromosomnya sigut itu berapa ya Mas, Mbak? 2N. 2N. Kok bisa 2N? Karena dari hasil fertilisasi. Hasil peleburan berarti. Lah iya, kok iso lek peleburan 2N. Lo tadi lo inti endosperm itu melebur tapi 3N. Lah ini kok melebur kok 2N? Berarti jawabannya kan kurang pas. Kenapa kok 2N? Membawa 1N dari sel telur dan 1N. Iya, karena merupakan hasil fertilisasi dari sel telur betul ya, sel telur yang haploid N dengan sperma yang haploid juga N sehingga menjadi sigut yang diploid gitu ya. Ya, jadi jawabannya harus tepat begitu ya. Ini sigut. Kemudian sigut ini akan membelah ya. Sigut ini akan mengalami ini polar organisasi. Nah, jadi akan mempolarisasi lalu dia akan membelah seperti ini. Pembelahannya ini pembelahan yang tidak sama besar yang disebut dengan asymmetry division. Pembelahan yang tidak sama besar. Kalau saudara mempelajari pembelahan mitosis yang biasanya pembelahan itu mesti bidang belahnya ekuatornya, bidang tengahnya itu di tengah-tengah, lalu menjadi 2 sel anak yang sama besar kan begitu. Tetapi untuk ini tidak, dia menjadi 2 sel yang tidak sama besar. Nah, sekarang coba sel tumbuhan itu cirinya apa, Mbak? Ciri karakteristik utama di dalam sel tumbuhan yang berbeda dengan sel hewan itu apa? Ayo kembali ke biosel atau ke biodasar. Punya dinding sel. Punya dinding sel, oke, betul. Apalagi terkait isi di dalam sekarang? Ada kloroplasnya. Ada kloroplas, benar. Apalagi? Vakuola pada sel tumbuhan lebih besar. Vakuola pada tumbuhan itu lebih besar. Oke, berarti coba kalau bidang baginya ini di sini, bidang baginya di sini sehingga di sini itu selnya lebih kecil, di sini selnya lebih besar. Sekarang coba diprediksikan dari mana? Prediksikan antara bagian AC dan BC itu mana yang lebih banyak memiliki vakuola? BC, Bu. BC, Bu. Iya. Yang lain? Sama, Bu, BC. Sama BC, iya. Jadi vakuolanya itu lebih banyak pada bagian BC. Nah, sekarang coba kita pikir, Anda pikir, kalau ini mau membelah kan ada mekanisme. Mekanisme untuk meletakkan bidang baginya itu di sini. Bidang bagi itu bisa di sini, bisa ke arah kalasa. Jadi ini tadi kalau dia tumbuh di sini, posisinya kan di sini ya Mas, Mbak. Paham ya? Kalau di sini berarti posisinya ada yang mengarah ke mikropil, ada yang mengarah ke kalasa. Paham ya? Ini kan mikropil toh tadi. Jadi embrio itu posisinya itu mengarah ke arah kutub mikropil dan kalasa. Nah, saya balik ke sini. Jadi ini mengarah ke kutub mikropil, ini mengarah ke kalasa. Ya.
Nah, sekarang supaya bidang baginya itu bisa ke arah ujung yang kalasa, bidang baginya itu bisa di sini dengan catatan yang bisa mengarahkan atau meletakkan bidang bagi itu adalah vakuola-vakuola yang bergeser-geser. Nah, di sini vakuolanya tuh ngumpul banyak sehingga bidang baginya itu terdesak ke atas. Sehingga nanti setelah membelah menjadi dua sel yang tidak sama besar yang disebut asymmetric division. Apa di sini? Producing the small apical daughter cell and the large basal cell. Jadi ini sel apikal, ini sel basal. Makanya BC itu basal cell. Paham ya? Nah, ini disebut fenomena ini mengarah ke sini asymmetric gain expression. Jadi ini merupakan ekspresi dari asimetri gen yang mengatur. Yang gen ekspresinya itu gen asimetri. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Kemudian begini sekarang. Kalau ini apical cell dengan basal cell, vakuolanya banyak mana? Basal cell. Basal cell. Terus kalau saya balik sudut pandangnya, sitoplasmanya banyak mana? Enggak banyak. Ya, kalau apical cell ini enggak ada vakuolanya, berarti apical cell itu dipenuhi oleh apa? Sitoplasma. Sitoplasma. Berarti dari sisi sitoplasma mana yang lebih mampat? Sitoplasma AC atau BC? AC, Bu. AC. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Kalau sitoplasmanya banyak, lebih mampat, itu artinya di dalamnya itu banyak berisi protein. Iya toh? Organel sel. Begitu ya. Nah, kalau AC sitoplasmanya mampat, kualitas sitoplasmanya bagus, organel selnya banyak, proteinnya banyak, lalu bagaimana laju metabolismenya antara AC dengan BC itu seperti apa? Prediksikan, mana yang lebih aktif metabolismenya? AC, Bu. Iya, metabolismenya AC itu lebih aktif. Metabolismenya AC itu lebih aktif karena kalau kita lihat, kalau kita lihat AC ini nanti akan menjadi ini, Mbak. AC ini membelah lagi menjadi AD, menjadi CD. Paham ya? Kemudian menjadi bagian yang di sini ini. Sedangkan BC itu membelah berkali-kali, tapi hanya menjadi ini. Panjang pembelahannya itu, pembelahan melintang, strukturnya memanjang seperti tali. Nah, ini nanti bagian yang seperti tali yang merupakan derivat dari basal cell itu yang disebut dengan suspensor atau pengait. Pengait itu cantolan. Seperti kamu kalau ngantung baju itu kan pakai hanger itu dikaitkan begitu. Dikaitkan kemana? Ke lemari supaya bajumu tidak lepas. Ini juga begitu, ini pengait. Nanti ini suspensor itu mengaitkan embrio pada daerah mikropil supaya nggak lepas dari kantong embrio. Nah, bisa ya dipahami ya. Berarti ini penting AC itu menjadi AD dan menjadi CD ini. Nah, AD dan CD inilah yang disebut dengan bagian yang disebut dengan embrio proper. Embrio proper. Proper itu artinya bukan kamus. Proper itu artinya sejati. Sesungguhnya atau sejati. Berarti embrio proper itu ya inilah embrio yang sejati itu di sini. Sedangkan BC itu akan menjadi HY dan SU ini. HY ini adalah hipofisis dan suspensor.
karena AD dan CD itu adalah embrio proper, embrio yang sesungguhnya, embrio yang sejati, yang nanti akan berkembang menjadi individu embrio sampai meneruskan generasi, maka sejak awal, sejak masih zigot membelah menjadi proembrio begini, sejak awal bagian ini sudah diawali atau cikal bakalnya ancestornya itu adalah bagian sel yang kualitas sitoplasmanya bagus luar biasa. Kalau ini banyak vakuolannya, sitoplasmanya sedikit karena dia nanti hanya akan menjadi ini hipofisis dan suspensor, di mana suspensor ini umurnya terbatas. Setelah embrio besar dia lepas, rusak. Sehingga inilah maknanya bahwa pembelahan asimetri itu selalu mengarah ke pemetaan nasib yang berbeda. Yang sitoplasmanya mampat itu selalu punya misi hidupnya lebih lama, punya misi sangat bermakna bagi kelangsungan hidup tumbuhan itu secara langsung. Kalau ini pengikat saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, mari kita lanjutkan. Nah, ini pada monokotil ya. Pada monokotil itu seperti ini. Sel apikal, ini sel basal. Sel apikal dari yang atas tadi ya. Ini oleh penyaji gambarnya itu dibalik susunannya. Posisinya harusnya kan sel basal itu yang di bawah kalau kita menggambarkan mikrofilnya di bawah ya. Ya. Nah, jadi tolong dilihat ini sel apikal, ini sel basal. Lalu nasibnya bagaimana? Sel apikal ini membelah dengan orientasi yang bagaimana? Bagaimana nasib sel apikal? Tolong dibaca. Terus diterangkan. Sel apikal membelah jadi apa, mana yang nanti jadi suspensor, mana yang jadi hipofisis. Seperti gambar tadi. Silakan. Sel apikal menjadi apa? Membelah ini toh. Jadi dua, ini sel basal. Jadi ini ditunjukkan ya bahwa pembelahan itu tidak selalu melintang. Jadi ini ada yang oblique. Jadi membelahnya itu miring. Terus ini enggak, ini tegak lurus dan seterusnya ya. Tapi intinya sel apikal yang ukurannya lebih kecil ya, yang ukurannya lebih kecil daripada sel basal itu membelah selalu akan membentuk bagian yang disebut embrio proper. Jadi nanti kalau diikuti sel apikal ini menjadi dua, yang bidang belahnya itu oblique miring, ini yang tegak lurus. Kemudian ini nanti bisa membelah lagi. Loh Bu, ini kok intinya jadi dua? Enggak, ini sebetulnya membelah bidang belahannya itu apa? Bidang belahannya tidak bisa diekspresikan di sini karena ini gambar dua dimensi. Jadi sebetulnya inti di belakangnya gitu loh, Mbak. Terus dan seterusnya kalau diikuti, lalu nanti sel apikal itu akan jadi bagian yang mendol ini. Nah, jadi bagian ini. Ini adalah embrio proper. Kalau yang ini, M ini nanti akan menjadi bagian yang hipofisis di sini. Hipofisis itu bagian apa? Perbatasan antara akar dan batang menjadi di sini. Ya, ini pada monokotil. Sekarang kita lihat lagi. Nah, kalau pada dikotil seperti ini. Nah, ini kan. Nah, ini tampak ya. Ini sel suspensornya, ini sel apikal, sel basal. Ya ini sel apikal itu sel basal, terus ini jadi suspensor ya, jadi suspensor. Nah ini suspensor. Ini sel apikal yang membelah tegak lurus, kemudian dia membelah melintang menjadi 4. Nah ini suspensor. Ini suspensor itu pertama membelah menjadi 2, terus bagiannya menjadi 2 itu ini. Ini dulu menyatu, ini yang paling bawah. Kemudian yang atasnya itu membelah lagi, yang paling bawah itu tidak membelah lagi, tapi membesar penuh dengan vakuola. Nah, bagian tengah ini membelah-belah terus. Nah, ini disebut suspensor. Kemudian ini sel basal, tetap disebut sel basal. Sel basal ini gunanya apa? Ini loh, seperti gambar di sini. Ini loh,
dia menancapkan embrio pada daerah mikrobil, lalu suspensor ini membesar seperti ini, sel basal yang disebut sel basal tetap namanya membesar, lalu dia ini dindingnya itu banyak tonjolan-tonjolan, dia bersifat haustorium. Haustorium itu dia menyerap makanan dari sekitarnya, Bisa ya, saudara pahami ya? Halo, halo. Nggih, Bu. Berarti ini nanti mulai suspensor sampai sel basal ini kalau embrionya besar, makin besar, dia itu kan makin menekan ke bawah karena memenuhi ruangan ini. Nah, akhirnya dia hilang gitu loh. Hilangnya kemana? Ya enggak hilang disulap gitu ya bukan. Tapi hilangnya itu karena terdesak, tergencet. Nah, sehingga dari sisi usia, umur, bagian suspensor dengan sel basal ini kan umurnya lebih pendek ya dibandingkan embrio propernya. Karena itu sejak awal sudah dilakukan pemetaan, pembelahan asimetri. Karena kamu, hai suspensor dan sel basal, usiamu tidak panjang, maka kamu cukup diberi bekal sel yang sitoplasmanya tidak mampat, tidak banyak. Sel yang banyak vakuolanya, cukup untuk memenuhi kebutuhanmu karena usiamu pendek. Begitu. Kalau ini embrio proper, ini kualitas hidupnya harus baik, harus tumbuh terus, maka bekalmu harus sesuatu yang baik kualitasnya. Bagian sel yang punya banyak kloroplas, punya sitoplasma begitu. Jadi di alam ini ada sebuah mekanisme ya, pemetaan nasib. Ya, pemetaan nasib itu persiapan sejak awal ya. Jadi kalau sekarang saudara itu kuliah merasa berat, tugasnya banyak, sorok kuliah, ingat itu untuk bekal saudara karena saudara akan menjadi manusia yang berkualitas nantinya. Nah, lek kepengin enak-enakan ku ya kok suspensor. Umurnya sedilu ya wis mek ngono-ngono wae uripe. Nah, jadi kita melihat ya bahwa semua fenomena itu ada maknanya secara filosofi dalam kehidupan kita. Ya ini yang disebut dengan firman-Nya Allah kan. Firman-Nya kan tidak hanya yang tersirat dalam tertulis tapi dalam hal yang tersirat seperti ini ya. Paham ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke proper. Silakan bertanya dulu. Ini sepertinya kuliah kita panjang ya. Tapi ya enggak apa-apa nanti tidak akan saya habiskan semua wong sudah sore ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya sambung. Jadi embrio proper dari sel yang kecil lalu dia membentuk begini. Nah, ini namanya adalah proembrio. Proembrio. Ini juga proembrio. Tapi ini sudah membulat bentuknya. Sehingga disebut dengan fase globular. Ini sudah mulai nampak. Fase yang globul itu sudah mulai agak penceng. Agak penceng itu di sini lebih nonjol dari di sini. Nah, ini mulai nampak daerah yang kotil tumbuh. Makin lama ini makin aktif. Nah, ini kotiledonnya tumbuh. Ini makin dewasa lagi, kotiledonnya makin panjang. Nah, ini sama dengan gini gambarnya. Fase kotiledon. Ya, jadi kalau diurutkan ini fase embrio, proembrio yang kecil ini.